nikmat itu kalau boleh kita belah, kita bagi, itu hanya dua, yaitu nikmat ma'unah dan nikmat riayah. Nikmat berupa pemberian, nikmat berupa pertolongan yaitu pemberian, dan nikmat yang kedua adalah nikmat riayah, nikmat berupa penjagaan. Kalau kita teliti nikmat Allah semuanya itu hanya ada dua, nikmat berupa riayah, ma'unah dan riayah, yaitu pemberian dan penjagaan. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu kan? Cukup bagiku Allah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik menjaga. Ni'mal maula, Allah adalah sebaik-baik al-maula. Al-maula itu maknanya Allah yang maha menjaga, Allah yang maha melindungi. Wa ni'man nasir, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik nasir, sebaik-baik pemberi. Setelah kita dijaga, lalu kita diberi. Setelah kita diberi, pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut kemudian dijaga olehnya. Subhanallah. Jadi seluruh nikmat itu hanya ada dua. Barangkali sedikit di antara kita yang menyadari bahwa pagi hari ini, Mas, kita sedang diberi nikmat Allah yang sangat luar biasa banyaknya. Jantung kita, ginjal kita, mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pagi hari ini kita mungkin tidak dapat uang 500 juta. Ya, itu nikmat pemberian. Tapi kadang-kadang dirasakan oleh manusia itu nikmat pemberian aja. Kalau dia dikasih baru alhamdulillah dapat nikmat, gitu ya. Padahal sebetulnya ketika Allah bangunkan kita dalam keadaan kita sehat, mata kita sehat, kita bisa berjalan, kita melakukan sholat subuh, ini demi Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat penjagaan. Maka kita harus selalu menghadirkan dua-dua nikmat ini. Makanya di pagi hari kita dianjurkan untuk membaca pagi, doa dan petang, ya kan? Doa pagi petang, di pagi hari, petang di petang hari itu sungguhnya untuk mengekspresikan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamd. Ini sesungguhnya adalah ungkapan hati kita bahwa sesungguhnya kita merasa dikasih oleh Allah nikmat yang begitu besarnya di pagi hari ini. Ya, seperti itu. Maka kemudian nikmat berikutnya, ya, yang disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ini adalah nikmat berupa riayah. Setelah dikasih lalu dijaga. Banyak orang yang dikasih saja tapi tidak dijaga oleh Allah. Banyak orang yang mungkin hari ini dikasih uang 1 miliar tapi tidak dijaga oleh Allah agamanya. Dia kemudian melalaikan kewajiban-kewajibannya. Bahkan mungkin dia terjerumus dalam kemaksiatan. Ini maknanya dikasih tapi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sempurna. Dia dikasih oleh Allah, dilindungi kepapaannya, dikayakan beliau, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga kenikmatan beliau di dalam surat Asy-Syarah ini. Alam nashrah laka sadrak. Alam, kalau kita dulu mengkaji di pesantren, ini ada dua nafi. Istifham di sini maknanya nafi juga. Ya, maknanya tidakkah. Apakah atau tidakkah, nafi. Lam juga maknanya nafi. Makanya kalau dalam kaidah bahasa Arab, lam itu namanya adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafi yang maknanya meniadakan, wa jazmin mengakibatkan kata yang datang sesudahnya berakhiran sukun, wa qalbin, dan maknanya qalbin itu maknanya merubah. Merubah itu maknanya di sini apa? Merubah dari zaman, ya, istiqbal dan zaman hal kepada zaman madhi. Nashrah. Makanya makna di sini para ulama mengatakan alam nashrah, ya, maknanya adalah syarahnaka Muhammad, kami telah melapangkan dadamu. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya itu sama, beliau mengatakan dilapangkan di sini maknanya dilapangkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketetapan-ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.